Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Aulia Hamidah, NIM 2201100095 kelas B. Di mana di sini saya akan mengerjakan UTS Sistem Keamanan Jaringan. Baik, di sini ada soal UTS berupa penyesuaian proyek topik tentang keamanan routing protokol AAA dan NTP menggunakan template Cisco yang dimana sudah ada topologinya. Di sini ada terdapat sandi enable script untuk seluruh router dan switch adalah Mandalika. Di sini ada tabel pengelamatannya. Nah, soal pertama yang dimana konfigurasi routing OSPF pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key 46 dan sandi Narmada. Baik, di sini kita bakalan masuk ke bagian router Mataram. Kita masuk CLI-nya, kita enter, enable, masukkan password Mandalika, conft, dan sebelumnya itu dimana saya sudah mengerjakan. Di sini kita bisa langsung mengikutkan router OSPF sesuai dengan 63 ID-nya. Lanjut, network, network 192.168.1.0.0.0.255 area 0. Ada yang salah. Oh iya, ini penulisan networknya. Berhasil. Kita lanjut lagi network 192.168.0.0.0.0.0.3 area 0. Di sini kita langsung ganti 3 0. Nah, lanjut kita masuk ke bagian area 0 authentication mixed digest. Area 0 authentication message digest. Enter. Kita masuk di integer G0. Kita masukkan di sini bakalan masukkan key-nya itu yang dimana key-nya 46. IP OSPF message digest key 46 yang udah ada di soal MD5 dengan kata sandi Narmada. Enter N. Nah, di sini kita sudah konfigurasi di bagian konfigurasi OSPF-nya di bagian router Mataram. Selanjutnya kita bisa lanjutkan di router Praya. Ini kita masuk di CLI-nya. Kita enter, enable, passwordnya Mandalika, conft, router OSPF 63, network 192.168. Di sini kita lihat
Di bagian peraya di sini kita pakai 162.0.0.00255 area 0. Di sini networknya kita pakai ada 3 IP. Net yang dimana 255 kita ganti jadi 3 dan 0 kita ganti jadi 4, 2 kita ganti jadi 0. Oh, di sini masih bagian 00. Enter. Kita lanjut lagi 192.168.0.0.003 area 0. Kita enter. Sekarang kita masuk area 0 authentication. Mixes digest. Kita enter. Selanjutnya kita masuk enter G000. Selanjutnya ada IP OSPF Mixes digest key 46 MD5 Narmada. Kita lanjut di integer G001. Lanjut. Di sini kita bisa langsung N. Nah, di router kita sudah aktifkan konfigurasi di router peraya. Selanjutnya kita bakal mengaktifkan konfigurasi OSPF-nya di router Serlong. Masih codingannya masih sama, cuma bagian network saja yang berbeda. Kita masuk enable password Mandalika router OSPF 63 network 192.168.3.0.0.0.0.255 area 0. Di sini bagian networknya kita pakai ada 3, dan di sini 04. Di sini kita lanjut area 0 authentication mixes digest. Oh, di sini penulisannya. Area, ya, penulisannya ada yang salah. Authent kurang U di bagian authentication-nya. Bisa kita enter. Kita lanjut masukkan integer G01. Masuk di bagian IP OSPF mixes digits key 46 MD5 kuncinya
Narmada. Kita enter dan N. Baik, ini kita sudah berhasil mengerjakan soal nomor 1 yang dimana kita sudah mengkonfigurasi routing OSPF pada Mataram, Praia, Selong dengan proses ID 63. Selanjutnya di sini ada soal kedua, verifikasi koneksi menggunakan simple PDU dari PCA ke PCB yang terdapat di LAN Mataram, PCC, dan PCD di LAN Selong server DNS plus NTP plus syslog, tata plus, dan radius di LAN Praia. Pastikan keseluruhan verifikasi koneksi sukses. Di sini kita bakalan ping dari PCA ke PCB. Berhasil. Dari PCC ke PCD. Oke, sukses. Dari PCA ke PCC. Kita klik 2 kali, ya. Dari PCB ke PCD. Baik. Lanjut PCA dari DNS ke radius. Berhasil. Dari DNS ke Tacax. Berhasil. Dari PCA ke DNS. Oke, berhasil. Dari PCB ke server DNS. Berhasil. Dari PCC ke DNS. Selanjutnya dari PCD ke DNS. Selanjutnya di PCA ke radius. Oke, sukses. PCB ke radius. Berhasil. PCC ke radius. Yang terakhir di PCD. Bentar, kita PCD ke radius. Nah, di sini simple PDU-nya sudah berhasil semua. Kita lanjut di soal ketiga. Konfigurasi server radius agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praia, dan Selong terkoneksi ke server radius menggunakan alamat IP dari setiap router tersebut dengan kata sandi Rinjani. Nah, user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praia, dan Selong yang dapat dilakukan. Di sini kita masuk ke bagian radius, service, ke AAA. Di sini kita buat klien Mataram dengan IP 192.168.0.1. Secretnya Rinjani. Tipenya radius. Kita add. Kita buat lagi klien dengan nama Praia dengan IP 192.168.0.6 dengan Rinjani. Server tipenya masih radius karena masih di bagian radius. Kita add. Kita buat lagi Selong 192.168.2.254 Rinjani. Kita add. Sudah berhasil. Di sini jangan lupa kita AAA-nya on kan. Nah, di sini kita taruh Mataram
dengan username Mataram, passwordnya Mataram. Selanjutnya Peraya. Di sini Selong, username-nya, passwordnya Selong. Kita add. Nah, di sini triple A radiusnya sudah kita aktifkan. Soal yang keempat, di mana konfigurasi SSH server pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Menggunakan nama yang pertama, menggunakan nama domain UBG lokal, menggunakan crypto key RSA dengan panjang 1024. Baik, di sini kita bakalan masuk ke router Mataram. Sesuai dengan yang pada soal. Enable password Mandalika conte. Nah, di sini kita bakalan membuat IP domain dengan nama UBG lokal. Kita IP domain name UBG lokal. Selanjutnya kita membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit. Crypto key generate RSA. Di sini 1024 bit, kita enter. Selanjutnya di sini membuat user lokal dengan nama netadmin dengan sandi Sembalun. Username netadmin secret Sembalun. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server triple A radius menggunakan yang telah dibuat pada soal nomor 3. Di sini triple A new model radius server SRV. Lanjut, kita masukkan address IPv4 192.168.2.3. Di sini sudah berhasil, dimana kita bakalan lanjut dengan Ki Rinjani, yang dimana kata kuncinya tadi itu Ki Rinjani. Enter. Di sini kita bakalan mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi triple A yang telah didefinisikan. Kita lanjut di sini line cons triple A
authentication login default group radius lokal. Selanjutnya kita line console node. Kita sudah masuk di config line yang dimana kita bakalan login authentication default. Kita sudah berhasil login, yang dimana sekarang kita bakal mengatur akses line VT agar menggunakan metode authentication triple A yang telah dimisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Di sini kita bakal line VT 04, kita enter. Selanjutnya kita login authentication defaultnya lagi, baru transport input SSH, enter, N. Nah, kita sudah mengerjakan router nomor 4 di router bagian Mataram. Sekarang selanjutnya di router bagian Praya. Masuk ke CLI, masih sama, kita masuk enable password Mandalika conf t. Kita bisa mempercepatnya, kita copy. Bagian router Mataram sama Praya dan Selo masih sama di soal nomor 4. Kita paste, kita enter. Selanjutnya kita bakalan coba di router Selong. Mandalika conf t. Di sini kita copy saja, dipercepat.
Nah, di sini di soal keempat kita sudah menyelesaikan poin-poin A, B, C, D, E, F, G-nya. Selanjutnya kita bakalan ke soal kelima, yang dimana verifikasi akses konsul pada router yaitu Mataram dan Selong Praya menggunakan username dan password yang telah kita buat di dalam AAA Radius. Kita masuk ke bagian A, kita coba exit. Username-nya tadi Mataram, passwordnya Mataram. Conft enable dulu, enable password Mandalika, baru conft. Nah, di sini sudah berhasil kita verifikasi router bagian Mataram. Sekarang kita verifikasi bagian Praya. Exit dulu, enter, baru masukkan username-nya Praya, passwordnya Praya, enable, passwordnya password Mandalika, conft, exit. Sekarang kita lakuin sama di bagian router Selong. Kita exit dulu, enter, masukkan Selong username-nya, passwordnya Selong juga tapi huruf kecil, enable, Mandalika, conft, exit. Soal kelima kita sudah selesaikan. Kita lanjut ke soal ke-6, yang dimana kita bakalan verifikasi akses SSH di ke setiap router yaitu Mataram dari PCA, Praya dari server DNS, NTP, Syslog, dan Selong dari PCC menggunakan username dan password yang telah kita buat pada Radius. Sekarang kita masuk ke PCA. Masuk ke desktop, command prompt, kita masuk SSH-L Mataram 192.168.1.254. Passwordnya Mataram. Sudah berhasil. Sekarang kita ke bagian DNS NTP syslog-nya. Kita desktop, command prompt, SSH-L Praya 192.168.2.254. Passwordnya Praya. Sekarang kita lanjut ke PCC. Masuk ke desktop, command prompt, SSH-L 1 Selong 192.168.3.1. Kita enter, passwordnya Selong. Nah, sudah berhasil. Di soal ke-6 kita sudah berhasil mengakses SSH-nya ke setiap bagian Mataram, Praya, dan Selong. Lanjut di soal ke-7, konfigurasi server Touchchat Plus agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch SW Mataram dan Selong
terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dan sandi Tambora. Kita membuat masing-masing dengan nama SW Mataram dan SW Selong, switch Mataram dan switch Selong. Di sini kita masuk ke Tacas, kita masuk ke server, kita masuk ke Triple A. Di sini kita buat SW Mataram. IP-nya 192.168.1.253. Kuncinya Tambora sesuai pada soal tersebut. Sekarang kita ganti server tipenya ke Tacas karena di sini kita karena kita ada di dalam Tacas. Nah, sudah setelah itu kita add. Kita buat lagi SW Selong 192.168.3.2 Tambora. Radiusnya kita ganti jadi tipenya Tacas. Kita add. Sudah. Sekarang selanjutnya kita buat username SW Mataram dengan password SW Mataram. SW Selong, passwordnya SW Selong. Nah, sudah. Di sini sebelum kita keluar jangan lupa di servernya itu di on kan. Sudah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Konfigurasi SSH server pada switch SW Mataram dan SW Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke SW Mataram. Enable. Jangan lupa masukkan password yang sudah kita buat tadi. Salah. Bentar. Nah, sudah. Sekarang kita conft, dimana kita disuruh membuat IP menggunakan nama domain UBG lokal. IP domain name UBG lokal. Enter. Di sini kita crypto key RSA dengan panjang 1024. Crypto key generate RSA 1024. Di sini membuat username dengan lokal dengan nama netadmin dan passwordnya sembalun. Username netadmin secret sembalun. Selanjutnya mengatur setiap switch sebagai Tacas klien sehingga terkoneksi ke Triple A Tacas menggunakan. Di sini kita masukkan Triple A new model.
cas server host 192.168.2.2 kita enter. Di sini sama, tapi di sini kita ganti jadi server key, kata sandinya Tambora. Masih dengan kita bakalan sekarang kita bakalan login ke AAA authentication ya. AAA authentication login default group tacas lokal, enter. Sekarang kita bakalan mengatur akses line VT agar menggunakan metode autentikasi. Line VT 015. Kita login authentication default transport input SSH N. Nah, kita sudah mengerjakan soal nomor 8 di bagian SW Mataram. Selanjutnya sekarang di bagian Sweet Selong. Di sini kita enable password Mandalika conft IP domain name UBG lokal crypto key generate RSA 1024. Lanjut, kita buat username dengan nama netadmin dan secretnya sembalun. Nah, kita sudah mengerjakan soal nomor 8 di SW Mataram dan SW Selong. Selanjutnya kita bakal mengerjakan soal nomor 9.
di mana verifikasi akses SSH ke setiap switch yaitu SW Mataram dan PCB dan SW Selong dan PCD menggunakan username dan password yang telah kita daftarkan pada AAA Tacas. Sekarang kita masuk ke PCB desktop command prompt di mana SSH minus L SW Mataram 192.168.1.253. Di sini passwordnya SW yang sudah kita buat, Mataram. Sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke PCD. Masuk ke desktop, ke command prompt SSH minus L SW Selong 192.168.3.2. Sini passwordnya SW Selong. Bentar, passwordnya gagal. SW masih valid teman-teman, tunggu bentar. Kita ulang ya, masuk. Masukkan password. Bentar, kita lihat dulu di bagian tacaknya, passwordnya. Sini kita SW Selong. Apakah kita sudah on kan? Sudah. Oh, salah. Ternyata di sini kenapa dia masih invalid terus? Karena saya belum ganti silver tipenya. Di sini kita ganti jadi tasak. Tasak. Oke, save. Nah, ada kesalahan teman-teman. Sekarang kita masuk lagi. SSH minus L SW Selong 192.168.3.2 SW Selong. Nah, di sini sudah berhasil. Kenapa tadi loginnya invalid terus? Karena tadi di bagian tasaknya itu di sini tuh saya belum ganti ke tasak, masih di tipe silver, tipenya tuh masih di radius gitu teman-teman. Selanjutnya sekarang di soal ke-10. Konfigurasi NTP klien pada switch SW Mataram dan Selong agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan Ki58 dan Sandi Sangkreang. Sekarang kita masuk lagi ke switch Mataram. Exit dulu. SW Mataram.
sudah. SW Mataram. Untuk teman-teman, SW Mataram, passwordnya SW. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke enable. Passwordnya Mandalika conf t. Di sini kita bakalan masukkan NTP server 192.168.2.1 dengan key 58. NTP authentication of cat, baru NTP authentication dengan masukkan dengan key 58 MD5 Sangkareang. Selanjutnya NTP terus tet key 58 N. Sekarang untuk melihat apakah sudah masuk NTP-nya, kita bisa cek show NTP status. Selanjutnya kita bisa show NTP association. Nah, di sini sudah terlihat jamnya, IP address-nya, delay-nya berapa. Sekarang kita lanjut ke SW Selong. Kita exit dulu. Username SW Selong.
SW Selong SE salah. Passwordnya SW Selong juga. Nah, enable password Mandalika Conf NTP server NTP server 192.168 2.1 key-nya 58 NTP authenticate key 58 MD5 Sangkareang NTP trusted key 58 N salah teman-teman penulisannya. Jangan lupa di sini ada strip. Nah, baru N. Sama kayak cara yang tadi, kita bisa ngelihat buat apakah sudah masuk NTP-nya, kita bisa show NTP status atau show NTP session. Nah, di sini sudah ada. Nah, di bagian soal ke-10 di mana kita sudah berhasil, di sini juga sudah ada codingannya. Sekian dari kerja saya UTS ini dari soal tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.